106 Komodo FM Pemuda Sarjana Radio. Pendengar, nama Diego Maradona kembali diabadikan di salah satu tempat di kota Naples. Sebuah stasiun bawah tanah diubah namanya untuk mengenang LD10S. Maradona mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat Naples. Bintang Argentina itu pernah bermain di Napoli pada tahun 1984 maksud saya, hingga 1991 dan meraih sukses di sana. Maradona berhasil membawa Napoli meraih 2 titel Liga Italia, 1 Coppa Italia, dan Piala Super Italia, serta sebiji trofi Piala UEFA. Pencapaiannya itu tak hanya mengangkat prestasi Partenope, melainkan juga harkat dan martabat warga Naples. Ketika Diego Maradona meninggal dunia pada 25 November 2020, warga Naples menjadi salah satu yang paling berduka atas kepergiannya. Berbagai penghormatan pun diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada si tangan Tuhan, julukan Diego Maradona. Stadion besar di Naples yang juga menjadi markas Napoli, San Paolo, diubah namanya menjadi Stadion Diego Armando Maradona. Nama tersebut sudah diresmikan pemerintah kota Naples dan menjadi Napoli dan manajemen Napoli maksud saya pada Jumat 4 Desember 2020. Melansir Football Italia, tidak hanya Stadion San Paolo saja yang diubah namanya menjadi nama Maradona. Salah satu stasiun bawah tanah di kota Naples turut diganti namanya guna menghormati peraih gelar juara dunia 1986 itu. Stasiun Metro Cumana yang kini berubah namanya menjadi Mostra Stadio Maradona. Stasiun tersebut turut disulap menjadi seperti museum buat Maradona dan Napoli. Peresmian nama Mostra Stadio Maradona digelar pada Sabtu 15 Desember 2020. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis serta striker Victor Osimhen turut hadir dalam acara tersebut. Beralih ke La Liga, Atletico Madrid dan Real Madrid sama-sama meraih kemenangan pada pekan ke-12 La Liga. Sementara Barcelona tumbang di markas Cadiz. Immediately Madrid on the front. Real Madrid berhasil memutuskan catatan buruk tak pernah menang pada 3 pertandingan terakhir La Liga dengan mengalahkan tuan rumah Sevilla. Duel Sevilla versus Real Madrid yang digelar di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan Sabtu 5 Desember 2020 malam waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan bagi tim tamu. Pasukan Zinedine Zidane itu sukses menaklukkan Sevilla dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Real Madrid lahir melalui gol bunuh diri kiper Sevilla yang bernama Yacine Bono pada menit ke-55. 1 gol tersebut sudah cukup bagi Karim Benzema dan kawan-kawan untuk membawa pulang 3 poin dari lawatan mereka ke Ramon Sánchez Pizjuan. Kemenangan juga diraih oleh tim sekota Real Madrid, Atletico Madrid. Menjamu Real Valladolid di Stadion Wanda Metropolitano Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, skuad besutan Diego Simeone itu menang meyakinkan 2-0. Thomas Lemar dan Marcos Llorente menjadi penyumbang gol kemenangan Atletico. Hasil Liga Spanyol ini membuat Los Rojiblancos mencetak rekor tak terkalahkan di pentas La Liga musim ini. Mengoleksi 26 poin dari 10 pertandingan, Atletico Madrid pun kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol 2020-2021. Berbeda dengan Real Madrid dan Atletico yang sukses mengamankan 3 poin pada jornada ke-12 Liga Spanyol, Barcelona justru mengalami nasib buruk ketika bertamu ke markas Cadiz. He flicks it on and it's an own goal. It's in. Laga Cadiz versus Barcelona yang diasungkan di Stadion Ramon de Carranza Minggu 6 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat berkesudahan dengan kemenangan untuk tim tuan rumah. Cadiz yang sebelumnya sukses mempermalukan Real Madrid kini mampu menjungkalkan Barcelona dengan skor 2-1. 2 gol Cadiz masing-masing dicetak oleh Alvaro Giménez pada menit ke-8 dan Alvaro Negredo pada menit ke-63.
Adapun satu gol balasan Barcelona lahir lewat gol bunuh diri bek tuan rumah Pedro Alcala pada menit ke-57. Hasil buruk di markas Cadiz membuat Barcelona mencatatkan kekalahan keempat di kompetensi Liga Spanyol musim ini. Berpindah ke IPL, bertandang ke makam West Ham, Manchester United sempat tertinggal lebih dulu berkat gol Thomas Soucek. Namun setelah Setan Merah berhasil mengembalikan kedudukan di babak kedua berkat gol Paul Pogba, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood. Ini adalah keempat kali MU meraih comeback di Premier League. Sebelumnya mereka berhasil comeback dengan skor 3-2 saat melawan Southampton pekan lalu. Rashford berharap timnya bisa menang tanpa perlu membuat comeback. Kami harus berhenti melakukan ini terlebih dahulu, ujar Rashford kepada Sky Sports. Rashford menilai bahwa menang comeback menunjukkan bahwa Manchester United memiliki mental yang kuat. Namun ia menilai akan lebih baik jika MU menang tanpa harus kebobolan terlebih dahulu. Kemenangan ini bagus karena kami menunjukkan bahwa kami punya semangat untuk comeback ketika kebobolan gol, ujarnya. Rashford ingin Manchester United mendapatkan nilai lebih dengan clean sheet di masa depan. Ia menilai dengan meraih clean sheet, MU bisa meraih lebih banyak kemenangan. Jika kami bisa mendapatkan lebih banyak clean sheet, maka kami akan memenangkan lebih banyak pertandingan, ujarnya. Kemenangan di London Stadium itu berarti besar bagi Man United. Setan Merah kini naik ke peringkat 4 klasemen sementara IPL. Pelatih Chelsea Frank Lampard menyambut gembira kehadiran penonton di laga kontra Leeds United dalam pekan ke-11 Liga Inggris 2020-2021. Baginya hadirnya penonton ke stadion telah memberikan dorongan lebih kepada Chelsea hingga bisa memetik kemenangan. Setelah pertandingan sepak bola Liga Inggris harus digelar tanpa penonton dalam beberapa bulan terakhir karena merebaknya virus corona, kini kondisi berbeda terjadi. Mulai pekan ke-11, penonton bisa hadir lagi di stadion. Senang rasanya mendapat supporter kembali ke tribun penonton. Dukungan mereka sangat besar dengan kebisingan yang mereka buat, ujar Lampard. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu 6 Desember 2020. Anda bisa melihat betapa semangatnya mereka pada akhirnya karena kami berada di puncak liga. Tugas saya dan tugas kami adalah mengetahui bahwa ini musim yang panjang. Dan pertanyaan berikut adalah seberapa konsisten kami bisa mempertahankan performa ini, lanjutnya. Seberapa banyak juga kami bisa meningkat karena saya yakin masih banyak yang bisa kami lakukan dan akan banyak hal tantangan di depan, tutur Lampard. Saya akan menikmati malam ini, tetapi pada saat yang sama kita perlu memastikan bahwa tetap membumi. Tukas pelatih asal Inggris itu. Pemandangan itu pun turut terlihat dalam pertemuan Chelsea dengan Leeds United yang digelar Minggu 6 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang Chelsea yakni Stamford Bridge, ada 2.000 penonton yang hadir di stadion. Lampard pun mengaku bahwa kemenangan ini telah memantik lebih semangat para pemain hingga kemenangan diraih. Chelsea mengakhiri laga tersebut dengan kemenangan 3-1. 3 gol Chelsea dicetak oleh Oliver Giroud, Kurt Zouma, dan Christian Pulisic. Berkat kemenangan ini, Chelsea bahkan bisa memuncaki klasemen sementara saat ini dengan koleksi 22 angka poin. Pertandingan Liga Premier melawan Fulham di Etihad menandai tonggak penting ganda bagi manajer Manchester City, Pep Guardiola. Guardiola tak pernah menyangka bisa membuat capaian 700 laga, karena bukan hanya pria Catalan yang bisa mengawasi pertandingan ke-700-nya secara keseluruhan sebagai manajer, itu juga menjadi pertandingan ke-250-nya di Manchester City. Selama 2 tahun karirnya sebagai manajer, Guardiola telah menikmati rekor kesuksesan yang luar biasa, memenangkan 29 trofi besar hingga saat ini. Terlebih lagi, cara Pep menang baik di Barcelona B, Barcelona, Bayern Munchen, dan City melalui gaya sepak bola indah yang mempesona telah mendapatkan pujian dan kekaguman di seluruh dunia. Pep telah mengelola lebih banyak pertandingan di City daripada klub-klub lain. Dan dengan itu, bos baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun baru. Guardiola sekarang berusaha untuk mengawasi kesuksesan yang lebih besar di sini, di Etihad Stadium. Sekian, terima kasih.